Halo, shalom shalom. Senang sekali. Wow, luar biasa kalau kita ada bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan firman-Nya. Dan kan Dia mengasihi terlebih dahulu, sehingga kita mengasihi Dia. Ayo kita menyembah bersama dan kita bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
kasih-Mu, karena Kau terlebih dahulu mengasihiku, berkenan di hadapan-Mu seumur hidupku. Bapa, menyenangkan hati-Mu, melekat dengan-Mu, sebab hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, yang kami puja Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenal-Mu selalu. Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Kudus, kudus.
mencintai pribadi yang pertama-tama terlebih dahulu mencintaiku. Mencintaimu adalah satu privilege, satu keistimewaan boleh mencintaimu kembali Tuhan, yang adalah Bapa yang sudah mengasihi, Bapa yang terkasih. Sungguh istimewanya hidupku, istimewanya hidup kami sebagai anak-anak-Mu, boleh mencintaimu kembali. Kami bersyukur untuk waktu yang indah, boleh mencintaimu, mencintai perkataan-Mu, mencintai setiap kebenaran firman-Mu, mencintai janji-janji-Mu, keistimewaan bagiku. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Sungguh Engkau dikasihi, sungguh Engkau diinginkan saudaraku. Jadi kalau orang itu dikasihi dan diinginkan oleh pribadi yang sempurna, pribadi pencipta, Bapa, sumber, kata Bapa itu artinya sungguh nothing to worry. Ya, ini engkau mulai hari ini masuk kepada namanya zona of no worries. Ya, zone of no worries. Wow, nggak ada keraguan boleh ada di tengah-tengah hidupmu. Nah, menarik ya kalau kita mengerti di dalam Alkitab itu ada loh contoh orang yang khawatir dan kemudian dia ditegur oleh Tuhan gitu. Sebenarnya sih khawatirnya bukan karena hal-hal yang besar, hal-hal yang rumit tentang masa depan, siapa yang menjadi jodoh. Bukan sih, dia nggak khawatir hal-hal kayak gitu. Dia tidak diceritakan juga kalau dia sedang menikah atau belum. Namanya Marta. Satu hari Tuhan datang ke rumahnya dan dia khawatir banget kalau Tuhan itu nggak terlayani dengan baik. Gini loh saudaraku, Bapa itu kan mengasihimu. Gak mungkin lah hidup kita ini bisa melakukan yang sempurna untuk dia. Dialah yang memberikan yang sempurna buat kita. Tapi Marta itu ya, dia urus ini, urus itu, dia kerjakan ini, kerjakan itu, tapi di pikirannya masih banyak yang belum selesaikan. Terus dia lihat, si Maria adiknya itu enak-enak aja duduk nyantai di situ, di dekat kaki Tuhan, gitu. Kerjakan ini, kerjakan itu belum selesai, terus yang ini malah duduk diam, keberatan dia. Gitu. Kemudian dia tentu namanya orang keberatan, akhirnya apa? Komplain gitu. Nah, hati-hati, melakukan pekerjaan pelayanan tuh sangat baik loh. Rajin, datang pagi, sudah datang lebih cepat dari yang lain, sebelum jam 8 sudah hadir gitu. Melakukan banyak hal, yang lain belum datang gitu. Lihat yang lain udah telat, enak-enakan lagi misalnya. Bisa itu berkecamuk, tapi Tuhan berkata itu seperti orang yang mengkhawatirkan banyak hal gitu loh. Namanya merimnao, artinya pikirannya juga bisa sampai cemas gitu. Nanti jadi anxiety, hidup dalam kecemasan gitu. Tuhan bilang kamu terlalu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Nah, saya tidak tahu engkau yang mendengarkan apa sih yang menyusahkanmu, apa sih yang menjadi persoalan dalam hidupmu, apa sih yang membuat hidupmu ada di dalam satu trouble. Dan karena banyak perhatian sehingga menjadi khawatir gitu loh. Saya tidak tahu. Tetapi ayo kita lihat apa yang menjadi pesan Tuhan. Apa yang menjadi hati Tuhan buatmu gitu. Memang Yesus itu mengasihi Marta, tapi Yesus mau memberitahu Marta. Nah, kadang-kadang orang melihat orang yang dikasihi itu maksudnya dipuji-puji, ya dikasih itu yang dapat yang terbaik, bukan dapat teguran, apalagi tegurannya di depan umum. Wah, ingat loh, kalau kasih itu
Dia mendidik. Kasih karunia itu mendidik, bukan membiarkan. Gitu. Saya bersyukur kalau ada orang yang bisa mengingatkan mana yang benar. Ya, sekalipun kita rasanya tidak enak ya. Tapi itu kan yang benar. Daripada dibiarkan, ayo. Kalau dibiarkan, akhirnya jadi nggak benar, jadi kacau. Jadi nanti malah rusak. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau jiwamu sedikit terdistract daripada menjadi distract. Nah, distraction kan cuma gangguan ya. Kalau distraction itu kehancuran loh. Karena jiwanya nggak rela sedikit terdistract dengan kata-kata, padahal itu bagus, menguatkan. Nah, biarlah hari ini engkau mendengarkan ya, Tuhan Bapak berkata, don't you worry. Nah, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Loh, hidup aja jangan dikhawatirkan kok. Kok bisa ya? Apa sih? Akan apa yang hendak kau pakai, akan kau minum, akan kau makan. Gak usah. Kenapa? Karena hidup itu sendiri lebih penting daripada makanan, daripada minuman, daripada pakaian. Maksudnya apa? Maksudnya kita ada joy, ada kehidupan Tuhan. Hidup kita ini diberikan kehidupan Tuhan. Masa kan Tuhan gak perhatikan kita? Kan itu sudah lebih penting dari pakaian nih. Banyak orang nggak paham nih ya, saya kasih tahu. Maksudnya hidup lebih penting dari pakaian. Yang susah, yang nggak mungkin itu hidup, tapi Tuhan berikan. Masakan yang mudah, yang gampang nggak diberikan gitu loh. Cara berpikirnya gitu. Kadang-kadang kan orang terbalik ya, nggak paham kata-kata Tuhan itu. Maksudnya contoh ya, kalau Tuhan suruh Yosua kelilingi tembok Yeriko ya, dan kemudian tembok itu roboh. Masa kan kota-kota yang kecil yang lain gak diserahkan? Itu sebenarnya makna yang sama. Hidup ini kan sukar. Untuk orang kan perjuangan hidupnya dulu. Makanya hidup dan mati itu kan taruhan. Kadang-kadang orang gak rela di situ. Nah, tapi kalau itu Tuhan berikan, masakan, makan, minum, dan pakaian, dan hiburan itu gak diberikan. Nah, banyak orang tuh curiga. Curiganya di situ sama Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik. Yang lain sudah pasti paket tuh di dalamnya. Itu maksud hati Tuhan. Terus dia berkata gini, bukankah hidup itu lebih penting daripada yang lain-lain tadi? Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta aja daripada jalan hidupnya? Maksudnya bisa gak khawatir-khawatir kemudian umurnya tambah panjang? Nggak bisa. Iya, khawatir. Terus tiba-tiba dokter bilang oke, ternyata diagnosa saya yang berkata tinggal 30 hari. Sekarang karena kamu banyak khawatir, tambah jadi 30 tahun. Nggak ada mungkin 30 hari jadi tinggal 30 jam karena khawatirnya terlalu banyak. Gitu. Saya ulangi. Kekhawatiran tidak bisa menambahkan saldo di rekeningmu. Kalau uang di kantongmu sudah pasti tidak bertambah karena khawatir. Gitu, nggak ada kekhawatiran membuat anak-anak bisa lebih baik. Nggak bisa dengan khawatir kemudian dia menjadi lebih sehat. Gitu loh. Jadi janganlah kamu khawatir terus bilang apa yang akan aku makan, apa yang akan aku minum, akan apa yang aku pakai besok gimana ya. Biarkan kesusahan besok untuk besok. Besok kan dia ada urusannya sendiri. Si besok itu dia punya urusannya dia. Saya ulangi. Tuhan berkata, kesusahan si besok itu urusan si besok. Ngerti? Si besok. Ya, itu artinya dia punya urusan. Tetapi kamu hari ini hidup, hari ini Tuhan pelihara. Itu prinsip. Bapakmu yang di sorga itu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu hari ini. Kita hidup loh hari ini loh. Besok nih. Nah, kalau saya kasih tahu engkau yang mendengarkan ya saudaraku. Misalnya ya, ada satu statement berkata begini. Besok kamu akan kaya raya. Besok saldomu akan bertambah. Ya, digitnya bertambah jadi 10 digit. Misalnya, banyak gak 10 digit ya? Coba hitung sendiri. Dan wah, luar biasa. Terus tapi besok ya, kemudian besok itu statementnya tetap sama. Jadi kapan terjadinya? Ya besok terjadinya.
begitu besok, ya besoklah terjadinya. Makanya itu nggak pernah terjadi artinya. Lah kenapa kita khawatir? Kenapa kita bersenang dengan sesuatu yang nggak pernah terjadi juga? Kita, maksudnya Tuhan, hari inilah kita hidup. Hari inilah kita bersuka cita. Tapi banyak orang berkata, kalau gitu kita nggak usah punya perencanaan. Perencanaan itu sangat baik. Tetapi kalau perencanaan menjadikanmu khawatir, menjadikan hidupmu anxious, dan mempunyai penyakit namanya anxiety, wah itu enggak, itu bukan yang Tuhan maksudkan. Justru Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Oh, kok Tuhan menampung kekhawatiran? Iya, karena Tuhan sudah mati, segala kekhawatiran sudah selesai di atas kayu salib. Bukan cuma tampung, ditimpakan kepadanya. Mungkin engkau belum pernah mendengar bahwa kecemasan, kekhawatiran, kekurangan semua sudah ditimpakan kepada Tuhan Yesus saat dia ada di atas kayu salib itu. Semua itu dihantamkan kepada tubuhnya. Ini istilahnya agar engkau bisa menangkap itu. Kecemasanmu itu sudah dihantamkan kepada dia. Buat apa lagi diambil? Tidak ada, karena itu sudah diselesaikan. Makanya engkau bisa menyerahkannya, jangan dipungut lagi. Kembalikan, itu sudah diselesaikan. Sebab Ia Tuhan yang memelihara hidupmu. Ya, itu Petrus menulis surat dan berkata demikian dalam suratnya, dalam pasal yang kelima ayat yang ke-7. Makanya dia berkata begini, ya, casting all your care. Apa di situ? Termasuk anxiety tadi, termasuk anxiety, ya, termasuk apa? Worries, ya. Segala kekhawatiran itu. Cares itu kan perhatian, ya. Cares, perhatian. Semua itu tadinya baik seperti Marta, tapi akhirnya jadi cemas. Ini belum beres, itu belum beres. Jadi nanti jadi penyakit gitu lah. Ya kalau cuma sehari, kalau terus-terusan, nah itu tidak pernah terjadi. Karena itu masa depan. Nah, terlalu banyak trouble. Itulah hati Tuhan buat hidupmu hari ini. Saya tidak tahu apa yang jadi trouble dalam hidupmu, tetapi firman Tuhan sangat jelas berkata apa? Casting all, artinya apa? Buang, artinya lemparkan. Jadi jauhkan itu daripada hidupmu. Fokus kepada Tuhan, karena Dia sudah memperhatikan, Dia sudah peduli, Dia yang sudah memelihara hidupmu. Kemudian menarik sekali kalau kita membaca di dalam Filipi 4, ya, surat Paulus ini kepada jemaat di Filipi berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Nah, kalau engkau melemparkan segala kekhawatiran itu, jangan hanya diam, tapi ambil. Loh kok bisa ya? Aku bersukacita, masalahnya aku kan besok belum terpenuhi ini, belum terjawab, belum selesai, belum lulus, belum ada uangnya. Itu kapan? Besok itu bisa bulan depan, bisa tahun depan. Ini anak belum ada biaya. Ini bagaimana nih, kendaraan belum ada. Aduh saudaraku, saya juga punya banyak yang jenis-jenis yang kayak gituan. Saya masih punya ini yang belum. Terus kenapa kalau belum? Itu kan urusannya si besok. Biarin aja gitu. Saya nggak mau pikirkan itu. Saya mau fokus kepada Tuhan. Terus apa hubungannya dengan sukacita? Karena kerajaan Allah dikatakan adalah bukan tentang makan atau minum. Kerajaan Allah adalah tentang damai sejahtera. Ya, pasti sukacita, ya, oleh Roh Kudus. Oh, ternyata sukacitanya adalah oleh Roh Kudus. Kalau engkau sudah percaya kepada Tuhan, ada Roh Allah, Roh yang kudus tinggal di dalammu. Dia bergelora dengan sukacita. Nah, itulah yang menyebabkan jiwaku bisa bersukacita, karena rohku penuh dengan sukacita. Aku memutuskan turut bersama dengan rohku, aku bersukacita. Sekali lagi Paulus berkata, kukatakan kepadamu bersukacita. Ternyata sukacita itu bisa diadakan karena dia sudah ada di dalam hidupku, ada di dalam hidupmu. Sukacita itu pilihan ternyata loh. Oh, mau memilih dia. Makanya kadang-kadang ya saudara, jangan kasih tahu yang lain ya. Saya itu suka loh kasih tahu ya seseorang, ya, like somebody gitu ya. Saya bilang, kamu tersenyum kayak kenapa sih? Ya, mukanya kayak jeruk purut, kayak asam kecut kayak gitu. Kenapa? Nah, maksudnya dia mungkin dia pikir saya nyindir dia ya. Maksudnya kan dia mungkin pembawaan, mungkin kebiasaan. Tidak, saya lagi menyampaikan bahwa dia tersenyum itu bagian dari sukacita karena Roh Allah ada di dalam hidupnya dia. Nah, itulah maksudnya. Engkau hari ini bisa
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Amin. Tetapi nyatakan artinya perlihatkan. Nyatakan artinya apa? Tunjukkan. Itu kan nyatakan gini. Ini saya ada sesuatu nih di dalam kantongnya. Mau lihat gak? Maka saya keluarkan. Nyatakan. Artinya apa? Jangan khawatir tapi nyatakan. Apanya? Bukan khawatirnya dinyatakan. Keinginanmu. Keinginan apa yang belum selesai tadi? Saya kan punya banyak. Banyak ini. Keinginannya jangan dikhawatirin, jangan dicemasin, tapi ditarik keluar dari dalam kantong. Oh kok bisa ya? Ya itu kan firman Tuhan, dan firman Tuhan tidak pernah bohong. Disuruh keluarkanlah apa yang engkau inginkan. Oh, dikeluarkan dari mana? Bukan dari buku tabungan, tapi dari mana? Dari mana? Dari doa. Dari doa. Jadi dia bilang gini, sekarang dalam segala hal keinginanmu itu kepada Bapa dalam doa. Oh, aku berdoa untuk keinginanku. Tapi keinginan lu, aku mungkin ada yang berkata, aku udah doa loh, keinginan udah 17 tahun gak dijawab. Saya mau bertanya keinginan apa? Keinginan kan banyak kan, keinginan buat yang enggak udah pasti itu dosa, itu buang. Terus keinginan untuk hebat, terkenal, nanti ada di bawah hukuman, tidak ada firmannya. Terus keinginan apa? Keinginan semuanya baik, sesuai dengan firman Tuhan, persis. Oh kalau gitu pasti doa. Kalau itu keinginannya sama dengan maksud Tuhan, hati Tuhan. Makanya perlu engkau mengenal hati Tuhan. Hati Tuhan itu sangat baik, istimewa buatmu. Nah, banyak ketahui firmannya. Kalau itu sesuai dengan firmannya, namanya itu lurus, selaras, align ya dengan firmannya. Nah keinginanmu itu, Bapak aku bersyukur Bapak untuk penyediaanmu, untuk semua kecukupan yang kau berikan. Aku bersyukur, terima kasih bahwa aku tidak pernah ditinggalkan. Berdoa, terima kasih untuk apa yang dibutuhkan oleh anakku. Aku bersyukur untuk semuanya ini. Aku bersyukur Bapak, kalau aku diciptakan di muka bumi ini tidak pernah sendirian. Karena Engkau menciptakan aku percaya Engkau memberikan aku pasangan. Aku bersyukur karena Engkau sudah menyediakan itu. Ya kalau itu adalah keinginan hatimu untuk menikah. Ya, tapi kalau engkau masih di bawah umur ya jangan berdoa kayak gitu, nanti aja. Begitu. Bagaimana kau sudah di atas umur? Ya nantikan saja. Enggak apa-apa juga. Ya kalau memang masih keinginanmu, karena Tuhan tidak pernah membatasi usia. Begitu boleh. Tetapi memang di dalam Tuhan kadang-kadang ada prioritas yang lain, mungkin juga Tuhan sudah berbicara sesuatu dalam hidupmu. Ya terbuka di dalam doa dan ucapan syukur, sesimpel itu. Damai sejahtera Allah, shalom itu yang melampaui segala akal pikiran akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus sebegitunya. Iya, jadi dari kecemasan kepada apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan bagimu, from anxiety to the finished work of Christ. Iya, so be it unto you. Terjadilah di dalam hidupmu peace, ya damai sejahtera, rest, ya penuh ketenangan di dalam Tuhan. Di dalam apa? Di dalam apa yang sudah Tuhan selesaikan buat hidupmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku, bersyukur. Kita mau bersyukur selalu karena Tuhan sudah mengasihi kita. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu
Yesusku, dan ku kan minum airmu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu, dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalam-Mu, dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Gitu loh, di dalam Tuhan itu bersyukur buat apa yang Dia sudah berikan, bersyukur buat apa yang Dia sudah percayakan. Kalau engkau hidup di dalam syukur dan hidup di dalam percaya, oleh karena janji dan firman-Nya itu setia, hidupmu itu sungguh, Amin. hidupmu itu pulih, Amin. hidupmu itu terarah kepada maksud, kepada kehendak dan panggilannya. Dan kemudian biarlah orang-orang heran melihat mengapa hidup itu begitu luar biasa, begitu teguh, kuat, senantiasa penuh dengan sukacita, tidak tergoyahkan oleh masalah atau dari persoalan. Kejadian-kejadian di muka bumi, di dunia, masalah, persoalan, trouble itu tidak pernah membuat hidupmu goyah. Itu orang yang akan terheran. Saat ini engkau mendengarkan, engkau dipulihkan, diteguhkan, dikuatkan. Saat ini saat engkau mendengarkan, engkau diarahkan dan engkau diberikan bimbingan. Saat ini engkau mendengarkan, engkau menjadi orang pribadi yang terarah hidupmu, fokus kepada maksud dan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, memelihara jiwamu, memelihara hidupmu. Bapa yang baik, memberikan apa yang engkau butuhkan. Bapa yang baik bahkan sedang menyediakan apa yang engkau inginkan. Sesuatu yang Dia prepare, sesuatu yang sudah Dia persiapkan buat hidupmu. Terimalah itu, karena engkau adalah anaknya yang kekasih. Bagianku, bagianmu adalah bersyukur. Bersyukur selalu. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalam-Mu, dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalam-Mu, dan hidupmu di dalam
Kau sangat ku cinta.